Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Tribahinidiah Palupi dari kelas 12 F2 absen 6. Di sini saya akan membahas soal dari paket A. Pertama yaitu diketahui lingkaran 3x kuadrat plus 3y kuadrat plus 6x min 18y plus 18 sama dengan 0. Tentukan pusat dan dari jari lingkarannya. Di sini persamaan dari lingkaran ini kita bagi dengan 3 agar lebih sederhana lagi, menjadi x kuadrat plus y kuadrat plus 2x min 3 min 6 min 6y plus 6 sama dengan 0. Di sini rumus dari pusat suatu lingkaran yaitu P sama dengan min setengah A, min setengah B. Nilai A-nya itu 2, nilai B-nya min 6, dan nilai C-nya adalah 6. Maka kita masukkan min 1/2 dikali 2, min setengah dikali min 6, sehingga pusatnya berada di titik min 1,3. Setelah itu, untuk menentukan jari-jarinya, kita menggunakan rumus R sama dengan akar dari A kuadrat per 4 ditambah B kuadrat per 4 min C. Lalu kita masukkan nilai yang telah diketahui. A-nya tadi kan 2, berarti 2 kuadrat per 4 ditambah B-nya min 6 kuadrat per 4 min C-nya min 6. Maka kan 2 kuadrat 4 per 4 ini 1 ditambah 6 dikuadratkan 36 per 4 itu adalah 9 min 6. 1 ditambah 9 10 dikurangi 6 akar 4, maka hasilnya 2. Jadi dari lingkaran 3x kuadrat plus 3y kuadrat plus 6x min 18y plus 18 sama dengan 0 berpusat di titik min 1,3 dengan jari-jarinya adalah 2. Ayat nomor 2, kedudukan garis Y sama dengan 2x min 1 terhadap lingkaran x kuadrat plus y kuadrat min 6x plus 4y plus 5 sama dengan 0 adalah, di sini langkah pertamanya kita substitusikan terlebih dahulu. Y-nya ke dalam persamaan lingkaran ini. Maka x kuadrat ditambah 2x min 1 kuadrat min 6x plus 4 dikali 2x min 1 plus 5 sama dengan 0. X kuadrat plus 2x kuadratkan menjadi 4x kuadrat, terus 2 dikali 2x 4x dikali min 1 min 4x plus min 1 kuadrat 1 min 6x plus ini dikali 8x min 4 plus 5 sama dengan 0. Maka 5x kuadrat min 4 sama min 6 min 10 ditambah 8 min 2x plus 1 sama plus 1 plus 2 sama dengan 0. Habis itu kita cari nilai dari diskriminannya dari rumus persamaan ini. Nilai
diskriminan dari 5x kuadrat min 2x plus 2 sama dengan 0. Di sini nilai A-nya itu 5, nilai B-nya min 2, dan nilai C-nya adalah 2. Dan untuk rumus diskriminannya, D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nilai B-nya kan min 2, jadi min 2 kuadrat min 4 dikali 5 dikali 2. Min 2 kuadrat 4, min 4 dikali 5 min 20 dikali 2 min 40. 4 min 40 hasilnya min 36. Nah, min 36 ini artinya diskriminan kurang dari 0. Maka kedudukan garis tidak menyinggung ataupun memotong terhadap lingkaran ini. Yaitu untuk soal nomor ketiga. Diketahui sebuah parabola dengan puncak min 1,3 dan fokusnya 5,3. Tentukan persamaan dari parabola tersebut. Sebelumnya kita gambar terlebih dahulu parabola ini. Kan puncaknya di min 1,3. Ini sebagai A, B, dan fokusnya ini sebagai X, Y. Min 1,3 berarti berada di sini. Ini adalah puncaknya. Terus untuk fokusnya ini 5,3 berarti di sini. Maka apabila digambar, maka bentuk dari parabola akan terbuka. Parabola terbuka ke kanan. Nah, rumus persamaan dari parabola apabila terbuka ke kanan yaitu Y min B kuadrat sama dengan 4B dikali X min A. Di sini kita cari terlebih dahulu nilai dari B-nya dengan cara persamaan X plus P plus A sama dengan 5. Nilai A-nya tadi kan min 1, kita masukkan P plus min 1 sama dengan 5. Maka nilai P-nya adalah 6. Tinggal kita masukkan ke persamaan ini. Y min B-nya 3 kuadrat sama dengan 4 dikali 6 X min 1 ketemu min plus 1. Kita hitung langsung. Y kuadrat 2Y dikali min 3 min 6Y plus 3 min 3 kuadrat 9. Langsung kita pindah ruas dan kalikan. 4 dikali 6 24, pindah ruas min 24X min 24 sama dengan 0. Maka Y kuadrat min 24X min 6Y min 24 ditambah 9 min 15 sama dengan 0. Maka ini merupakan persamaan dari parabola tersebut.
Selanjutnya yaitu untuk soal nomor keempat. Diketahui sebuah elips berada di titik puncak min 4,0 dan 4,0 memiliki sumbu mayor sebesar 16 satuan dan sumbu minornya sebesar 12 satuan. Tentukan persamaan elips tersebut. Nah, di sini kan kita telah diketahui sumbu mayor dan sumbu minor. Maka kita abaikan saja titik puncak dari elipsnya ini. Di sini sumbu mayor rumusnya 2A sama dengan 16. Maka nilai A-nya 16 dibagi 2, 8. Terus untuk sumbu minornya 2B sama dengan 12, maka nilai B-nya adalah 6. Nah, di sini kita langsung bisa masukkan ke persamaan elips, yaitu x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. X kuadrat per hanya tadi kan 88 dikuadratkan menjadi 64 ditambah y kuadrat per b kuadrat 6 kuadrat menjadi 36 sama dengan 1. Maka ini merupakan persamaan dari elips tersebut. Selanjutnya yaitu untuk soal nomor ke-5. Diketahui sebuah hiperbola dengan titik puncak 3,0 dan min 3,0 dengan panjang lactus rectumnya yaitu 12 satuan. Tentukan persamaan dari hiperbola tersebut. Di sini kan titik puncak itu rumusnya plus minus A,0. Maka nilai A-nya nanti otomatis plus minus 3,0. Terus untuk lactus rectum sini rumusnya 2B kuadrat per A sama dengan 12 satuan. Kita masukkan 2B kuadrat per 3 sama dengan 12. Ini kita kalikan menjadi 2B kuadrat sama dengan 36. Maka nilai dari B kuadratnya adalah 18. Lanjut, untuk nilai dari A kuadratnya nanti, A-nya tadi kan 3. 3 kuadrat itu nilainya 9. Dan untuk rumus dari persamaan tersebut, X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Tinggal kita masukkan X kuadrat per A kuadrat itu berapa? 9. Min Y kuadrat per B kuadrat tadi kan 18 sama dengan 1. Selesai. Jadi perbedaan antara elips dan hiperbola, kalau elips tadi persamaannya di sini kan plus, kalau hiperbola di sini persamaannya nilainya min, tandanya sini. Selanjutnya yaitu untuk soal nomor ke-6. Diketahui limit X mendekati tak hingga 3X kuadrat plus 4 per 8 min 6X kuadrat dipangkatkan dengan 3. Di sini untuk menyelesaikan soal ini kita bagi pembilangnya, kita bagi semua angka di sini dengan pangkat tertinggi dari penyebut. Sedangkan pangkat tertingginya kan X kuadrat. Maka kita bagi semuanya dengan X kuadrat. Limit X mendekati tak hingga 3X kuadrat per X kuadrat plus 4 per X kuadrat per 8 per X kuadrat min 6X kuadrat per X kuadrat dipangkatkan dengan 3. Di sini kita bisa langsung coret-coret.
Caranya kita substitusi nilainya nanti. Kan di sini 3, terus di sini kan X mendekati tak hingga itu sama dengan 0. Maka 3 ditambah 0 per 0 min 6 dipangkatkan 3. Maka 3 per min 6 pangkatkan 3. Kita bisa menyederhanakannya menjadi ini dibagi dengan 3, hasilnya min setengah pangkat 3. Jika dipangkatkan 3 menjadi min 1 per 8. Dadah. Selanjutnya yaitu untuk soal nomor ke-7. Diketahui lim X mendekati 0, 3 min 3 cos 2X per sin kuadrat 3X. Untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa keluarkan angka 3-nya. Kan di sini sama-sama memiliki angka 3. Maka lim X mendekati 0, 3 dalam kurung min 1 min cos 2X per sin kuadrat 3X bisa kita jabarkan menjadi sin 3X dikali sin 3X. Habis itu kita bisa merubah cos 2X dengan sifat dari trigonometri menjadi lim X mendekati 0, 3 min 1 min 1 min 1 min 2 sin kuadrat X per sin 3X dikali sin 3X. Jika sudah seperti ini, kita bisa mengalihkan masuk nilai dari ini ke sini. Lim X mendekati 0, 3 ini menjadi 1 dikurangi 1 plus min ketemu min plus 2 sin kuadrat X per sin 3X dikali sin 3X. Nah, di sini kan 1 dikurangi 1 kan habis 0. Terus 3-nya ini kita bisa kalikan ke 2. Maka lim X mendekati 0, 6. Ini kita bisa jabarkan menjadi sin X dikali sin X per sin 3X dikali sin 3X. Terdapat sifat limit apabila terdapat persamaan seperti ini. Angka 6 bisa kita pindah ke depan, maka nantinya 6 limit X mendekati 0, sin X dikali sin X per sin 3X dikali sin 3X. Jika sudah seperti ini, kita bisa memecah agar lebih sederhana lagi. Maka
0 sin X per sin 3X dikalikan dengan limit X mendekati 0 sin X per sin 3X. Jika sudah seperti ini, kita anggap saja nilai dari X ini kan 1, terus 3-nya ini dari sin 3 X sin 3, jadi kita ambil koefisiennya saja. Apabila disubstitusikan, maka nantinya 6 dikali 1/3 dikali 1/3, maka 6/9 disederhanakan menjadi 2/3. Selanjutnya yaitu untuk soal nomor ke-8. Diketahui kurva fx 2x kuadrat min 3x plus 4 dengan persamaan singgung kurvanya pada titik T 2,6 adalah di sini kita turunkan terlebih dahulu nilai dari fx-nya. Fx-nya kan 2x kuadrat min 3x plus 4, maka f aksen x menjadi 4x min 3. Habis itu kita masukkan atau kita misalkan jika nilai x-nya adalah 2, kan sini x, y, maka f aksen dari 2 yaitu 4 dikali 2 min 3, 8 dikurangi 3 hanya 5. Nah, ini kita anggap sebagai M atau gradien. Habis itu persamaan garis singgungnya Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Y min, Y-nya kan 6 sama dengan 5 dikali X min 2. Y min 6 sama dengan 5X, 5 dikali min 2 min 10, maka Y-nya sama dengan 5X min 4. Min 6 pindah ruas plus 6 sama min 10 menjadi min 4. Maka persamaan garis singgung pada kurva tersebut adalah Y sama dengan 5X min 4. Selanjutnya yaitu untuk soal nomor ke-9. Diketahui fx sama dengan 4 dikali sin 3x dikali cos 2x, maka nilai dari f aksen pi/6 adalah, kita misalkan ini adalah U dan ini adalah V, maka U sama dengan 4 dikali sin 3x kali 3. Kita bisa menambahkan angka 3 di belakangnya, maka U aksen atau turunan dari U ini dikali 12, turunan dari sin itu cos 3x. Lalu untuk V-nya cos 2x, maka turunan dari V aksen menjadi min 2 sin 2x. Habis itu kita masuk ke rumus turunan f aksen x sama dengan u aksen dikali v ditambah v aksen dikali u. U aksennya tadi kan nilainya 12 cos 3x dikali v-nya cos 2x ditambah v aksennya
min 2 dikali sin 2x kali U-nya 4 sin 3x. Jika sudah begini, kita hitung 12 cos 3x dikali cos 2x ditambah min 2, saya dikalikan sini menjadi min 8 sin 3x dikali sin 2x. Langsung saja. Jika sudah kita sederhanakan, kita bisa mencari f aksen pi per 6. Dengan cara kita mengganti nilai x-nya dengan pi per 6, maka 12 dikali cos 3 pi per 6 dikali cos 2 pi per 6 min 8 dikali sin 3 pi per 6 dikali sin 2 pi per 6. Kita bisa mencoret 12 cos pi per 2 dikali cos pi per 3 min 8 sin pi per 2 dikali sin pi per 3. Ingat bahwa nilai pi itu pasti 180 derajat. Maka 180 dibagi 2, 90. Cos 90 itu 0 dikali cos 45 derajat itu setengah min 8 dikali sin 90 derajat itu 1 dikali sin 45 derajat itu setengah akar 3. Maka 12 dikali 0, 0, 0 dikali setengah 0. Maka hasilnya yaitu min 8 per 2 akar 3, atau jika disederhanakan lagi menjadi min 4 akar 3. Untuk soal nomor ke-10, soal terakhir, yaitu diketahui nilai minimum fx sama dengan 2x pangkat 3 min 9x kuadrat plus 12x dengan interval dari grafik tersebut, yaitu x lebih dari sama dengan 0 dan x kurang dari sama dengan 3. Nilai minimumnya adalah, di sini kita turunkan terlebih dahulu fx-nya. Fx 2x pangkat 3 min 9x kuadrat plus 12x. F aksen x sama dengan 6x kuadrat min 18x plus 12. Ini harus kita sama dengan 0 agar bisa lebih sederhana. Maka plus 12 sama dengan 0 dibagi
dengan 6 menjadi x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 0. Kita bisa memfaktorkan menjadi x min 2 dikali x min 1. Maka x sama dengan 2 atau x sama dengan 1. Habis itu kita bisa melakukan uji titik. Menurut interval yang diketahui tadi, jika x-nya ini 0, jika x-nya 1, x-nya 2, dan x-nya 3. Jadi F0, F1, F2, F3. Kita masukkan ke persamaan dari fx-nya ini. 2 dikali 0 pangkat 3 min 9 kali 0 plus 12 dikali 0. Hasilnya pasti 0. Terus 2 dikali 1 pangkat 3 min 9 dikali 1 plus 12 dikali 1. Hasilnya 3. Dan 2 dikali 2 pangkat 3 min 9 dikali 2 ditambah 12 dikali 2. Hasilnya 4. Dan 2 dikali 3 pangkat 3 min 9 dikali 3 plus 12 dikali 3. Hasilnya nanti adalah 9. Dari titik yang telah kita coba ini, maka nilai minimum dari fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 min 9x kuadrat plus 12x, yaitu 0. Sekian pembahasan soal dari paket A. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.